Namaku Aditya, dan aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah total karena sebuah kunjungan singkat ke Jawa Timur. Semua bermula dari sebuah undangan aneh yang tiba-tiba datang ke emailku. Surat itu dari seorang pria bernama Pak Dharma, seorang ahli sejarah yang mengklaim telah menemukan naskah kuno berusia ratusan tahun di sebuah desa terpencil bernama Ngerawan. Pesannya singkat tapi membuatku penasaran. Saya membutuhkan seorang jurnalis seperti Anda untuk mendokumentasikan penemuan ini. Ada sesuatu di naskah ini yang dunia harus tahu, tapi saya tidak bisa menjelaskan semuanya lewat email. Aku memang seorang jurnalis lepas yang tertarik pada kisah-kisah unik, tapi ada sesuatu yang ganjil dalam nada pesannya. Seolah-olah dia terdesak waktu, atau mungkin ketakutan. Aku tiba di Ngerawan setelah perjalanan panjang melewati hutan-hutan lebat dan jalanan berbatu. Desa itu tampak seperti tempat yang terjebak dalam waktu. Rumah-rumahnya berbentuk joglo tua, dengan ukiran kayu yang sudah lapuk oleh usia. Udara di sana terasa berat, seperti ada sesuatu yang melingkupi tempat itu dengan aura kelam. Pak Dharma menyambutku dengan tergesa-gesa di beranda rumahnya. Usianya sekitar 50-an, dengan rambut putih yang acak-acakan dan mata yang tampak tidak pernah tidur. Dia membawa sebuah naskah tebal yang terbungkus kain lusuh. "Ini," katanya sambil menyerahkan naskah itu padaku. "Ini bukan sembarang tulisan kuno. Naskah ini berisi mantra-mantra terlarang yang dulu digunakan oleh aliran pemujaan tertentu. Desa ini, mereka menyebutnya sebagai pintu gerbang rahasia gaib." Aku memandang naskah itu dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya menggunakan aksara Jawa kuno yang sebagian besar tidak bisa aku pahami. Tapi ada ilustrasi-ilustrasi yang jelas, simbol-simbol aneh, lingkaran yang dikelilingi oleh tulisan kecil, dan gambar sosok-sosok yang tampak tidak manusiawi. "Kenapa Anda membawaku ke sini? Apa yang sebenarnya Anda temukan?" tanyaku. Pak Dharma menarik napas dalam-dalam. "Karena sejak saya membuka naskah ini, sesuatu mulai mengawasi saya. Dan saya takut waktunya sudah hampir habis." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi sebelum aku sempat bicara, pintu belakang rumah itu terbuka sendiri. Sebuah suara halus, hampir seperti bisikan, terdengar di udara. Aku memandang Pak Dharma, tapi dia hanya menatapku dengan wajah pucat. "Sudah dimulai," katanya pelan. Aku tertegun mendengar bisikan yang menggema dari belakang rumah. Suaranya seperti campuran antara desahan angin dan ucapan seseorang yang tidak jelas artinya. Pak Dharma segera mengunci pintu belakang, tangannya gemetar hebat. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya terburu-buru. Naskah ini tidak hanya menceritakan sejarah aliran itu, tapi juga memanggil sesuatu. Dan makhluk itu sudah di sini. Aku masih sulit percaya. "Pak Dharma, apa maksud Anda? Ini hanya naskah kuno. Bagaimana bisa sebuah tulisan memanggil sesuatu?" Dia menatapku, matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. "Apa kamu pikir semuanya hanya mitos? Dunia gaib itu nyata, Aditya. Ada kekuatan yang jauh di luar pemahaman kita, dan naskah ini adalah kunci yang membukanya. Mereka menyebutnya sengkalan jagat." Aku membuka halaman lain dari naskah itu, mencoba memahami apa yang dia maksud. Di sana terdapat gambar sosok besar yang diliputi api, dengan tanduk panjang dan mata yang seperti bara. Di bawah gambar itu, ada tulisan dalam aksara Jawa kuno yang diterjemahkan oleh Pak Dharma di bagian catatan. Mereka yang membaca ini tanpa kehati-hatian akan membuka gerbang, dan gerbang itu tidak akan pernah tertutup. Saat aku membacanya, bisikan di udara berubah menjadi suara yang lebih keras. Kini terdengar seperti orang banyak yang berbisik bersamaan, saling tumpang tindih, membuat kepalaku terasa berat. Pak Dharma menarik lenganku. "Kita harus pergi dari sini sekarang. Mereka akan datang." Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mereka, tapi dari wajahnya yang pucat pasi, aku tahu ini bukan sekadar lelucon. Kami keluar dari rumahnya dengan membawa naskah itu. Pak Dharma mengajakku ke sebuah tempat yang dia sebut sebagai tempat penutup. "Ini satu-satunya tempat di desa ini yang masih memiliki perlindungan," katanya.
Kami berjalan melewati hutan kecil yang mengelilingi desa. Suasana semakin aneh. Aku merasa seperti sedang diawasi, dan setiap langkah yang kuambil membuatku semakin tercekik oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, kami tiba di depan sebuah candi kecil yang hampir tertutup oleh lumut dan dedaunan. Pak Dharma menjelaskan bahwa candi ini dulunya adalah tempat para leluhur menyegel kekuatan dari naskah itu. Letakkan naskah itu di altar, perintahnya. Aku mengikuti instruksinya. Tapi saat aku mendekati altar, sesuatu terjadi. Angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba berhembus kencang, dan suara bisikan itu berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh hutan. Pak Dharma mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, tapi sebelum dia selesai, suara jeritan itu berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Aku menoleh dan melihat bayangan gelap keluar dari balik pepohonan, semakin mendekat ke arah kami. "Aditya," teriak Pak Dharma. "Jangan lihat ke belakang. Fokus pada naskah itu." Tapi aku sudah terlambat. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Sosok itu berdiri di belakangku, menjulang tinggi dengan bentuk yang sulit digambarkan. Wajahnya samar, seperti kabut yang terus berubah, namun sepasang mata merah menyala menancap ke arahku. Nafasku tercekat. Pak Dharma menghentikan doanya dan berteriak, "Aditya, jangan terpengaruh. Fokus ke naskah itu." Tapi tubuhku terasa kaku. Sosok itu mendekat, bisikan-bisikannya langsung terdengar di kepalaku. Aku merasa seolah-olah dia berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Namun entah bagaimana, kata-katanya menanamkan ketakutan yang luar biasa di dalam diriku. Pak Dharma, dalam keputusasaan, meraih tanganku dan menarikku ke belakang altar. "Naskah ini harus dihancurkan," teriaknya. "Tunggu, Pak. Jika naskah ini dihancurkan, bukankah justru akan membuka segel terakhir?" Tanyaku dengan sisa keberanian yang kupunya. Dia terdiam sesaat, tapi pandangannya kemudian dipenuhi dengan keyakinan. "Kita tidak punya pilihan lain, Aditya. Kalau naskah ini tetap utuh, mereka akan terus masuk." Sosok itu semakin mendekat. Aku bisa merasakan hawa panas seperti bara api yang membakar kulitku. Pak Dharma membuka kantong kecil berisi bubuk putih, sejenis abu suci, katanya, dan menaburkannya ke naskah tersebut. Namun, yang terjadi bukan penghancuran. Sebaliknya, naskah itu mulai menyala dengan api biru terang. Api itu menjalar, membentuk lingkaran di sekitar kami. Sosok gelap yang mendekat mulai terhenti, seperti tertahan oleh lingkaran tersebut, tapi ia terus mengamuk, mengeluarkan jeritan keras yang membuat telingaku berdering. "Ini tidak cukup," Pak Dharma berteriak. "Kita harus membaca doa terakhir untuk menguncinya selamanya." Dia menyodorkan secari kertas kecil dengan doa yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. "Baca ini keras-keras, Aditya." Aku menggenggam kertas itu, berusaha keras melafalkan setiap kata dengan benar meski lidahku terasa kaku. Saat aku mulai membaca, lingkaran api biru itu semakin terang, hingga cahayanya melingkupi seluruh candi kecil tersebut. Tapi sosok itu tidak menyerah. Ia menerjang lingkaran, dan tiba-tiba tubuh Pak Dharma terhempas ke belakang dengan keras. Aku melihatnya terbaring tak bergerak. "Pak Dharma," teriakku. Aku hampir berhenti membaca doa itu, tapi suara Pak Dharma yang lirih menyuruhku melanjutkan. "Teruskan, Aditya. Hanya itu satu-satunya cara." Dengan air mata yang hampir membanjiri wajahku, aku memusatkan semua keberanianku dan menyelesaikan doa tersebut. Saat kata terakhir terucap, naskah itu meledak menjadi abu, dan lingkaran api biru seketika berubah menjadi dinding cahaya yang melesat tinggi ke langit. Sosok gelap itu menjerit untuk terakhir kalinya sebelum lenyap di telan cahaya. Suasana mendadak sunyi. Aku berlari ke arah Pak Dharma yang masih terbaring. Dia membuka matanya perlahan, wajahnya lemah tapi lega. "Sudah selesai, Aditya," katanya dengan suara bergetar. "Untuk sekarang." Aku tidak mengerti maksudnya, tapi aku terlalu lelah untuk bertanya. Kami meninggalkan candi itu dengan langkah berat. Aku memandang ke arah hutan,
merasa bahwa sesuatu telah berubah, tapi aku tidak tahu apakah itu untuk yang lebih baik atau lebih buruk. Di perjalanan pulang, Pak Dharma berkata, naskah itu mungkin hancur, tapi rahasianya tidak. Akan ada orang lain yang mencari, dan mungkin mereka tidak seberuntung kita. Aku hanya bisa diam. Satu hal yang pasti, pengalaman ini telah mengajarkanku bahwa legenda-legenda kuno memiliki kebenarannya sendiri, dan tidak semuanya patut untuk dibangkitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara-suara aneh dari hutan seolah terus memanggil, meskipun aku telah meninggalkan tempat terkutuk itu. Di kamar kecil penginapan, aku menatap wajahku di cermin, mencoba mencari kepastian bahwa semua yang terjadi hanya mimpi buruk belaka. Tapi bayangan mataku yang merah dan lelah berkata sebaliknya. Ketukan pelan di pintu membangunkanku dari lamunanku. Pak Dharma berdiri di sana dengan wajah serius, membawa sebuah buku lusuh lain. Aditya, aku menemukan sesuatu lagi, katanya dengan nada berbisik, seperti takut didengar sesuatu. Aku menatapnya dengan bingung dan lelah. Bukannya tadi kita sudah selesai, Pak? Apa lagi ini? Dia membuka buku itu dan menunjuk pada sebuah gambar ukiran relief. Candi tempat kita tadi bukan satu-satunya. Ada 4 lainnya yang tersebar di Jawa Timur. Setiap candi menyimpan satu bagian dari naskah kuno itu. Kita baru saja mengunci 1 segel, tapi ada 3 lainnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Jadi, artinya apa? Kita harus melakukannya lagi. Pak Dharma mengangguk dengan berat. Kalau kita tidak bertindak, segel-segel lainnya mungkin akan terbuka oleh orang-orang yang tidak memahami bahayanya. Dan kalau itu terjadi, kekuatan kegelapan akan bebas sepenuhnya. Aku ingin menolak, tapi di saat yang sama aku tahu, ini bukan soal pilihan. Jika aku tidak membantu, siapa yang akan melakukannya? Awal petualangan baru. Hari berikutnya, kami memulai perjalanan menuju candi kedua yang terletak di sebuah desa terpencil, jauh di pegunungan. Menurut catatan Pak Dharma, candi itu disebut sebagai Candi Surya Hitam, sebuah nama yang terdengar menakutkan. Namun, perjalanan kami tidak semulus sebelumnya. Semakin dekat kami ke lokasi, semakin banyak keanehan yang terjadi. Roda mobil kami pecah tanpa sebab di jalanan mulus, membuat kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah berjalan selama berjam-jam, kami tiba di sebuah desa kecil yang tampak terbengkalai. Rumah-rumahnya tua dan kosong, seperti sudah lama ditinggalkan. Tapi anehnya, kami merasa diawasi. Pak Dharma berbisik, tempat ini rasanya berbeda. Aku mengangguk, mencoba menahan rasa takut. Langit mulai gelap, dan udara menjadi dingin dengan cepat. Saat kami melangkah lebih jauh, kami melihat sebuah bangunan tua berdiri di tengah desa. Pintu-pintunya terbuka lebar, dan di dalamnya, patung-patung besar berjajar, masing-masing dengan ekspresi marah atau sedih. Ini bukan candi utama, kata Pak Dharma. Tapi tempat ini pasti terkait dengan Candi Surya Hitam. Saat kami melangkah masuk, sesuatu di udara berubah. Suasana menjadi berat, seperti ada ribuan mata yang memperhatikan kami. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang kami. Aku berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Aditya, Pak Dharma berkata pelan, kita harus berhati-hati. Jangan percaya pada apapun yang kita lihat atau dengar. Namun, kata-katanya terlambat. Di salah satu sudut ruangan, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Itu adalah ibuku. Aditya, dia memanggil dengan suara lembut, seperti saat aku masih kecil. Kamu kenapa di sini? Nak, pulanglah. Aku tertegun, hatiku bergejolak. Itu tidak mungkin dia. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tapi suara dan wajahnya begitu nyata. Pak Dharma mengguncang lenganku. Itu bukan ibumu. Jangan terpengaruh. Aku mencoba melawan godaan untuk mendekatinya, tapi kaki-kakiku seperti bergerak sendiri. Sosok itu tersenyum lembut, tapi matanya berubah menjadi hitam pekat. Aku mencoba menghentikan langkahku,
tapi tubuhku seperti tidak menurut. Sosok itu, sosok yang menyerupai ibuku, tersenyum lembut, melambaikan tangan agar aku mendekat. Di belakangku, Pak Dharma terus berteriak, "Aditya, itu bukan ibumu. Lawan, nak." Namun, suaranya seperti teredam, jauh di latar belakang pikiranku. Yang kurasakan hanyalah kehangatan yang dulu selalu kutemukan di pelukan ibuku. "Aditya, kamu pasti lelah, nak. Sudah cukup berjuang. Pulanglah bersamaku," katanya, dengan nada yang hampir membuatku menangis. Tanganku mulai terangkat, mencoba menyentuhnya. Tapi saat jarak kami hanya beberapa inci, sesuatu yang dingin menyentuh bahuku. "Bangun!" Pak Dharma berteriak sambil menarikku dengan kasar ke belakang. Aku terjatuh, kepalaku terbentur lantai batu. Saat aku kembali sadar, sosok itu telah berubah. Wajah yang tadi lembut dan penuh kasih kini melengkung menjadi senyum jahat. Matanya hitam sepenuhnya, dengan gigi runcing seperti binatang buas. Sosok itu mendekat, mengeluarkan suara mengerikan yang menyerupai tawa. "Kamu hampir saja, nak. Tapi lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini." Pak Dharma mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah botol kecil berisi cairan bening. Dia menyiramkan cairan itu ke arah makhluk tersebut, yang langsung berteriak kesakitan. Asap tipis muncul dari tubuhnya, dan dia perlahan memudar, meninggalkan aroma busuk. Setelah kejadian itu, kami tidak berani berlama-lama di bangunan tua tersebut. Kami melanjutkan perjalanan menuju candi utama, yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Perasaan berat masih menggantung di udara, tapi aku tidak lagi lengah. "Makhluk tadi adalah penunggu," kata Pak Dharma sambil berjalan. "Dia mencoba memanfaatkan kelemahanmu. Mereka akan menggunakan rasa kehilangan, rasa takut, atau bahkan kenangan indah untuk menjebak kita." Aku hanya mengangguk. Kepalaku masih pusing akibat benturan tadi, tapi aku tahu, kami tidak punya waktu untuk berhenti. Setelah beberapa jam berjalan, kami akhirnya tiba di depan Candi Surya Hitam. Candi itu berbeda dari yang sebelumnya. Batu-batunya berwarna gelap, hampir hitam pekat, dengan ukiran yang menggambarkan adegan mengerikan. Manusia melawan makhluk besar berkepala serigala, wanita-wanita menangis di bawah langit yang dipenuhi bayangan burung. Pak Dharma memeriksa relief itu dengan saksama. "Lihat ini," katanya, menunjuk salah satu ukiran. "Ada pintu rahasia di bawah candi." Kami mencari-cari pintu yang dimaksud, dan akhirnya menemukannya di belakang patung besar dewa. Namun, pintu itu terkunci, dengan sebuah lubang kecil di tengahnya. Pak Dharma mengeluarkan kunci dari candi sebelumnya dan memasukkannya ke lubang itu. Suara mekanisme tua terdengar, dan pintu perlahan terbuka, menampilkan lorong gelap yang menurun ke dalam tanah. "Ayo masuk," kata Pak Dharma, menyalakan lampu senter. Lorong menuju kegelapan. Di dalam, hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Lorong itu dipenuhi lukisan dinding yang menggambarkan ritual-ritual kuno. Suara gemericik air terdengar di kejauhan, bercampur dengan suara samar seperti bisikan. "Aditya," Pak Dharma berkata pelan, "tempat ini lebih gelap dari yang kubayangkan. Kau harus tetap dekat denganku." Kami melangkah dengan hati-hati, setiap langkah terasa seperti melangkah lebih dalam ke dalam jurang. Akhirnya, lorong itu berujung pada sebuah ruangan besar, dengan lantai yang dipenuhi simbol aneh dan obor yang masih menyala, seolah-olah tempat itu baru saja digunakan. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar, dan di atasnya, sebuah prasasti batu yang tampak tua dan penuh retakan. "Inilah segel kedua," kata Pak Dharma. "Kita harus menyegel ulang ini sebelum sesuatu muncul dari sini." Namun, sebelum kami sempat bergerak, suara langkah kaki terdengar dari lorong di belakang kami. Aku menoleh, berharap itu hanya bayanganku. Tapi tidak. Bayangan-bayangan panjang mulai bermunculan di dinding, semakin lama semakin banyak. Pak Dharma mengeluarkan kitab tua dari tasnya dan mulai membaca mantra. Tapi bayangan-bayangan itu kini berubah menjadi sosok menyeramkan. Makhluk bertubuh besar dengan mata merah menyala dan tangan panjang seperti cakar. "Aditya,"
Pegang ini. Pak Dharma melemparkan sebuah jimat kecil ke arahku. Aku menangkapnya dan merasakannya panas di tanganku, seperti logam yang baru keluar dari api. Tapi rasa takut menguasai diriku saat makhluk-makhluk itu semakin dekat. Aditya, cepat! Letakkan jimat itu di atas prasasti, teriak Pak Dharma. Tanganku gemetar saat aku melangkah maju. Tapi langkahku terhenti ketika salah satu makhluk itu berdiri tepat di depanku, menghalangi jalan ke altar. Makhluk itu berdiri tegak di depanku, dengan tubuhnya yang besar dan kulitnya seperti bayangan pekat yang bergerak. Matanya merah menyala, menatapku dengan intensitas yang membuat tubuhku hampir lumpuh. Aku mendengar Pak Dharma terus membaca mantra di belakangku, suaranya cepat dan tegas, tetapi tubuhku seolah membeku oleh rasa takut. Aditya, jangan berhenti. Fokus pada prasasti, teriak Pak Dharma, suaranya seperti menggetarkan seluruh ruangan. Aku menggenggam jimat panas itu erat-erat, mencoba menyalakan keberanian dalam diriku. Jika aku tidak bergerak sekarang, segalanya akan berakhir di sini. Dengan napas yang terengah-engah, aku melangkah maju. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram, tangannya yang seperti cakar terangkat, siap menyerang. Tapi sebelum dia bisa bergerak, jimat di tanganku mulai bersinar terang. Cahaya itu membuat makhluk itu mundur beberapa langkah, mengeluarkan suara jeritan yang membuat telingaku berdengung. Aku memanfaatkan kesempatan itu. Dengan langkah cepat, aku melompati beberapa celah di lantai yang dipenuhi simbol aneh dan mencapai prasasti di tengah altar. Ketika aku meletakkan jimat di atas prasasti, cahaya terang meledak keluar dari prasasti tersebut, memenuhi ruangan. Pertarungan di dalam ruangan. Makhluk-makhluk itu mengerang kesakitan, perlahan memudar ke dalam bayangan dinding. Tetapi satu makhluk yang lebih besar, tampaknya pemimpin mereka, tetap berdiri kokoh, meski cahaya dari prasasti menyakitinya. Aditya, tahan dia, teriak Pak Dharma, yang kini berlari ke altar. Makhluk besar itu menyerangku, cakarnya hampir menyentuh wajahku. Aku menghindar dengan terjatuh ke lantai, rasa sakit menjalar di lututku. Tapi aku tidak berhenti. Aku meraih batu besar di dekatku dan melemparkan ke arahnya. Meski tidak melukai, itu cukup untuk mengalihkan perhatiannya sesaat. Sementara itu, Pak Dharma telah tiba di altar. Dia mulai melantunkan mantra panjang dengan suara yang lebih keras dan lebih intens. Ruangan mulai bergetar, simbol-simbol di lantai bercahaya, dan angin dingin berhembus dari segala arah. Makhluk besar itu tampaknya menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan teriakan keras, dia berlari menuju Pak Dharma. Aku tahu ini adalah saatnya aku bertindak. Aku melompat ke punggung makhluk itu, menggenggam apapun yang bisa kugapai untuk menghentikannya. Makhluk itu mengamuk, mencoba melepaskan diriku. Tapi aku memegang erat-erat, menggunakan segala kekuatan yang kupunya. Aditya, tahan dia sedikit lagi. Pak Dharma berteriak. Aku tidak tahu dari mana keberanianku datang, tapi aku bertahan. Dengan satu dorongan terakhir, Pak Dharma menekan kedua tangannya ke prasasti, menyelesaikan mantranya. Cahaya terang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya meledak keluar, membuatku terlempar dari punggung makhluk itu. Makhluk besar itu menjerit dengan suara yang mengguncang ruangan. Perlahan, tubuhnya mulai terurai menjadi debu hitam, yang tertiup oleh angin entah kemana. Rahasia di balik prasasti kedua. Ketika semuanya tenang, aku terbaring di lantai, tubuhku terasa seperti dihantam batu besar. Pak Dharma mendatangiku, membantuku bangkit. Kerja bagus, nak, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi ini baru permulaan. Aku menatapnya dengan bingung. Permulaan? Maksudnya apa? Bukankah kita sudah menyegel prasasti ini? Pak Dharma menunjuk prasasti itu, yang kini bercahaya lembut. Lihat lebih dekat, katanya. Aku mendekat dan melihat ukiran baru yang sebelumnya tidak ada. Itu adalah peta, dengan 3 tanda yang jelas. Aku mengenali satu lokasi, candi pertama tempat kami memulai perjalanan ini. Lokasi kedua adalah tempat kami berada sekarang.
Tapi lokasi ketiga berada di tempat yang jauh lebih dalam di pegunungan. Itu adalah segel terakhir, kata Pak Dharma. Jika kita tidak menyegelnya, semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Kekuatan yang lebih besar akan bangkit. Aku hanya bisa mengangguk. Meski tubuhku lelah, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Pak Dharma, tanyaku pelan, kenapa harus aku yang melakukan ini? Apa hubunganku dengan semua ini? Pak Dharma menatapku dalam-dalam. Ada alasan kenapa hanya kau yang bisa melihat sosok ibumu tadi, Aditya. Dan ada alasan kenapa kau bisa menggunakan jimat itu. Jawabannya ada di segel terakhir. Misteri di pegunungan. Setelah beristirahat sebentar, kami meninggalkan Candi Surya Hitam dan memulai perjalanan menuju lokasi terakhir. Pegunungan yang disebutkan di peta itu dikenal sebagai tempat yang terlarang oleh penduduk setempat, karena dipercaya sebagai sarang makhluk gaib yang paling kuat. Aku tidak tahu apa yang menunggu kami di sana, tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini bukan hanya tentang menyegel kekuatan gelap. Ini juga tentang menemukan jawaban atas rahasia yang melingkupi diriku dan keluargaku. Perjalanan menuju Pegunungan Larangan. Langit pagi berwarna kelabu ketika aku dan Pak Dharma mulai mendaki pegunungan yang disebutkan di peta. Jalan setapak yang semula terlihat jelas perlahan berubah menjadi jalur yang tertutup semak belukar. Angin dingin menyapu lembah, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Pegunungan ini memiliki energi yang berbeda, kata Pak Dharma, suaranya rendah. Makhluk-makhluk di sini lebih tua dan lebih kuat. Jangan lengah. Aku hanya bisa mengangguk, rasa takut dan kewaspadaan menguasai diriku. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medannya yang sulit, tetapi juga karena hawa di sekitar kami yang terasa menekan. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan seorang pria tua berpakaian lusuh. Dia berdiri di tengah jalan setapak, memegang tongkat kayu yang dihiasi ukiran simbol-simbol aneh. "Kalian menuju tempat itu?" tanyanya. Suaranya serak. Pak Dharma maju selangkah. "Ya, kami mencari segel terakhir. Kami harus menyelesaikan ini." Pria tua itu menggelengkan kepala, matanya menyipit. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Tempat itu bukan hanya sarang makhluk gaib. Ia adalah pintu." "Pintu?" tanyaku, tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Ya," jawab pria itu. "Pintu menuju dimensi lain. Jika kalian tidak berhati-hati, kalian bisa terjebak di sana selamanya." Pak Dharma tampak tak terkejut. Dia hanya mengangguk. "Kami sudah siap mengambil risiko." Pria itu menatap kami untuk beberapa saat, lalu menyerahkan sebuah kantong kecil kepada Pak Dharma. "Ini akan membantu kalian. Jangan dibuka kecuali dalam keadaan darurat." Gerbang segel terakhir. Setelah berjam-jam mendaki, kami akhirnya tiba di puncak pegunungan. Di sana, di tengah-tengah lembah yang tersembunyi, berdiri sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Itu bukan candi seperti dua tempat sebelumnya, melainkan sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Ukiran-ukiran di gerbang itu tampak hidup, seperti ular yang melata di permukaan batu. Cahaya redup berwarna biru memancar dari celah di tengah gerbang. "Inilah tempatnya," kata Pak Dharma. "Segel terakhir ada di balik gerbang itu." Tiba-tiba, suara geraman terdengar dari belakang kami. Aku berbalik, dan mataku membelalak. Di sana berdiri makhluk besar berbentuk serigala hitam, dengan bulu yang tampak seperti api hitam berkobar. Matanya yang merah menyala menatap kami dengan kebencian. "Penjaga gerbang," kata Pak Dharma, suaranya tegang. "Aditya, siap-siap. Pertarungan melawan penjaga gerbang." Serigala besar itu melompat ke arah kami dengan kecepatan luar biasa. Aku berguling ke samping, nyaris menghindari cakar tajamnya. Pak Dharma mulai membaca mantra, tetapi serigala itu terlalu cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapanku lagi. Aku mengeluarkan jimat dari sakuku, tetapi kali ini tidak bersinar seperti sebelumnya. Serigala itu menggeram, tampak tidak terpengaruh. "Aditya, gunakan kantong itu," teriak Pak Dharma.
Aku membuka kantong kecil yang diberikan pria tua tadi. Di dalamnya ada serbuk keemasan yang berkilauan. Tanpa berpikir panjang, aku melemparkannya ke arah serigala itu. Serbuk itu meledak menjadi cahaya terang yang melumpuhkan serigala. Makhluk itu mengerang, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya tersebut. Segera, Aditya, ke gerbang. Aku berlari menuju gerbang sambil membawa jimat. Dengan gemetar, aku memasukkan jimat itu ke celah di tengah gerbang. Tiba-tiba, seluruh lembah berguncang. Cahaya biru dari gerbang berubah menjadi emas, dan ukiran-ukiran di gerbang itu mulai bergerak liar. Pak Dharma berlari menghampiriku. Kita harus menyelesaikan ritualnya. Ikuti aku. Dimensi lain. Ketika aku dan Pak Dharma menyelesaikan mantra terakhir, gerbang itu terbuka dengan suara gemuruh. Angin kencang menyapu kami, menarik kami ke dalam kegelapan. Aku tidak tahu berapa lama kami terjebak di kegelapan itu. Tapi ketika aku membuka mataku, aku berada di tempat yang berbeda. Langit berwarna ungu gelap, dengan bintang-bintang yang berkilauan seperti mata yang mengawasi. Dimensi lain, bisik Pak Dharma. Segel terakhir ada di sini. Di depan kami berdiri sebuah altar besar, dikelilingi oleh makhluk-makhluk bayangan yang bergerak seperti kabut. Di tengah altar, sebuah bola cahaya besar berdenyut seperti jantung. Aditya, ini adalah ujian terakhir. Kau harus menyentuh bola itu, kata Pak Dharma. Aku menatapnya dengan ragu. Kenapa aku? Karena ini bukan hanya tentang segel. Ini juga tentang takdirmu. Jawabannya ada di sana. Akhir perjalanan. Dengan hati yang berat, aku melangkah menuju bola cahaya itu. Ketika tanganku menyentuh permukaannya, rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Di dalam bola itu, aku melihat kilasan ingatan ibuku, ayahku, dan rahasia tentang keluargaku yang selama ini tersembunyi. Aku adalah kunci dari segel-segel ini. Dan aku adalah alasan kenapa kekuatan gelap itu bangkit. Tapi aku juga satu-satunya yang bisa menghentikannya. Cahaya dan bayangan. Ketika tanganku menyentuh bola cahaya, aku terhisap ke dalam sebuah visi yang begitu jelas. Dalam penglihatan itu, aku melihat sosok seorang wanita muda yang wajahnya sangat mirip dengan ibuku. Namun, dia mengenakan pakaian tradisional Jawa kuno dan memegang sebuah tongkat kayu berukir simbol-simbol yang sama seperti di gerbang tadi. Wanita itu menatapku dengan mata penuh kasih, tetapi ada kesedihan mendalam di balik tatapannya. Aditya, suaranya lembut, tetapi menggema di seluruh pikiranku. Kau akhirnya tiba di tempat ini. Sudah waktunya kau mengetahui kebenaran. Visi itu mulai berubah. Aku melihat desa-desa yang dulu damai, kini dihancurkan oleh makhluk gaib. Api berkobar, dan suara tangisan memenuhi udara. Kemudian, aku melihat wanita itu berdiri di tengah kekacauan, memimpin sekelompok kecil orang untuk melawan. Mereka datang untuk mengambil kekuatan leluhur kita, lanjut wanita itu. Namun, kami berhasil mengurung mereka di dimensi ini dengan segel-segel yang kau cari. Segel-segel itu adalah warisan keluargamu, dan darahmu adalah kunci untuk mengaktifkannya. Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku seperti hilang. Kau adalah penerus terakhir, Aditya, katanya, suaranya menjadi lebih tegas. Kau harus menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Jika kau gagal, mereka akan kembali ke dunia manusia dan membawa kehancuran. Visi itu menghilang, dan aku kembali ke altar, berdiri di samping Pak Dharma. Nafasku terengah-engah, dan tubuhku terasa lemah. Apa yang kau lihat? Tanya Pak Dharma, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku tahu sekarang, kataku pelan. Ini semua tentang keluargaku. Aku adalah kunci untuk segel-segel ini. Pak Dharma mengangguk, seperti sudah menduga. Aku sudah lama menduga hal itu. Kau berbeda, Aditya. Kau memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Pertemuan dengan Sang Raja Kegelapan. Sebelum kami sempat melanjutkan langkah, suara tawa mengerikan bergema di seluruh dimensi.
Bayangan-bayangan di sekitar altar mulai bergerak, menyatu menjadi satu sosok besar. Makhluk itu muncul dengan tubuh setinggi 3 meter, kulit hitam pekat yang seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Matanya merah menyala, dan tanduk-tanduk tajam menjulang dari kepalanya. "Ah, jadi akhirnya kau datang, pewaris terakhir." Suara makhluk itu dalam dan penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Segel-segel itu hanyalah penghalang sementara. Aku, Raja Kegelapan, akan membebaskan diriku dan pasukanku dari dimensi ini." Pak Dharma berdiri di depanku, melindungi tubuhku yang masih gemetar. Dia mulai membaca mantra, tetapi Raja Kegelapan hanya tertawa. Dengan satu gerakan, makhluk itu mengayunkan tangannya, melepaskan gelombang energi hitam yang menghantam kami berdua. Aku terlempar ke belakang, tetapi sesuatu dalam diriku mulai bangkit. Aku merasakan panas yang sama seperti ketika menyentuh bola cahaya tadi. Tubuhku mulai bercahaya, dan aku mendengar suara wanita dari visiku. "Aditya, gunakan kekuatanmu. Ingatlah, kau adalah pewaris cahaya." Aku bangkit perlahan, menggenggam jimat terakhir yang kini bersinar terang. Raja Kegelapan berhenti tertawa, tampak terkejut melihat cahaya itu. "Tidak mungkin. Cahaya leluhur itu seharusnya sudah lenyap," teriaknya. Pertarungan terakhir. Cahaya dari jimat itu mulai menyelimuti tubuhku. Aku merasa tubuhku menjadi lebih ringan, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengarahkan jimat itu ke Raja Kegelapan, dan sebuah sinar terang melesat, menghantam tubuhnya. Makhluk itu mengerang, tetapi belum kalah. Dengan amarah yang lebih besar, dia menyerangku, mencoba meraih jimat di tanganku. "Aditya, fokuslah pada altar," teriak Pak Dharma. "Kau harus menyegel dia sekarang." Aku berlari menuju altar, meskipun Raja Kegelapan mencoba menghalangi jalanku. Setiap langkah terasa seperti pertarungan melawan gravitasi, tetapi cahaya di dalam diriku terus membimbingku. Ketika aku mencapai altar, aku mengangkat jimat itu tinggi-tinggi. Cahaya dari jimat itu menyebar ke seluruh dimensi, membuat bayangan-bayangan menghilang. Raja Kegelapan berteriak marah, tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan. "Ini belum berakhir," teriaknya sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Kembali ke dunia nyata. Dimensi itu mulai runtuh setelah segel terakhir diaktifkan. Aku dan Pak Dharma berlari menuju gerbang yang perlahan tertutup. Dengan napas tersengal, kami berhasil keluar tepat sebelum gerbang itu terkunci selamanya. Di luar, langit sudah cerah. Matahari terbit di balik pegunungan, membawa harapan baru. Pak Dharma menepuk pundakku. "Kau berhasil, Aditya. Dunia ini aman, setidaknya untuk saat ini." Aku hanya tersenyum, meskipun pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Apa arti dari kata-kata Raja Kegelapan? Apakah ini benar-benar akhir? Epilog, bayangan di balik cahaya. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke kehidupanku yang normal. Tetapi setiap malam, aku bermimpi tentang dimensi itu, tentang kegelapan yang masih mencoba menembus segel-segel tersebut. Di dalam diriku, aku tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Aku telah mewarisi kekuatan yang besar, tetapi juga tanggung jawab yang berat. Dan suatu hari, aku mungkin harus kembali menghadapi kegelapan. Tamat.